Shalom. Dalam Kristus Tuhan, saat pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan. Baik kita yang ada di gereja maupun di rumah kita masing-masing, kita mau menyiapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita menaikkan syukur bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya segala bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita, bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah atas bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya, dan Allah kita telah memberkati kita. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, karena kami tahu kami punya Allah yang terus memberkati kami. Allah yang terus memelihara dan menyertai kami. Tuhan, kami tahu kasih setiamu besar atas setiap kami. Kami ada hari ini karena semua kebaikan-Mu buat setiap kami. Hari ini kami ada untuk menyembah Tuhan, bersyukur, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami ucapkan berkat, biar ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir diberkati oleh Tuhan. Kuasa-Mu nyata hadir di tengah-tengah kami. Semua yang melayani diurapi oleh Tuhan. Jemaat Tuhan pun mengalami kuasa pengurapan Tuhan. Lewat pujian, lewat firman-Mu, sungguh kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian yang terbaik, pengagungan yang baik. Dan kami tahu sukacita-Mu turun dan melimpah atas kami. Firman-Mu akan memberkati kami. Firman-Mu akan meneguhkan kami. Firman-Mu akan melawat kami. Dan kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Bersuka cita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita tahu kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan segenap hati kita mau bersorak bagi Dia pagi hari. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun
Tuhan. Amin. Tahun ini, tahun itu kita bergerak di dalam kasih-Nya. Amin. Untuk kita boleh jangkau jiwa, untuk kita boleh menikmati berkat yang melimpah dalam Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Oh, Yesus. akhir-akhir ini tanda-tanda-Mu nyata bagi kami Tuhan. Amin. Mari mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk kami boleh bangkit menjadi anak-anak-Mu yang menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami boleh nyatakan kemuliaan-Mu. Yes. Kami boleh nyatakan kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Tanda-tanda ternyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah membunyi, siap untuk dituai.
setiap tangan kaki kami untuk melangkah Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Kami adalah Allah yang panjang sabar. Amin. Untuk terus menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami, bahkan setiap jiwa-jiwa yang hari-hari ini membutuhkan kasih menikmati lawatan-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Engkau melawat kami. Amin. Engkau kembali menyatakan kerinduan-Mu buat setiap kami. Ya, sehingga kami boleh meneladani apa yang Yesus sudah buktikan. Engkau mengasihi kami, Engkau mengorbankan hidup-Mu buat kami, sehingga kami diselamatkan. Amin. Sehingga kami menjadi milik-Mu Tuhan. Amin. Dan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Dan biarlah hari ini firman-Mu akan jatuh di hati kami yang subur. Amin. Bertumbuh dan berbuah-buah. Amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu juga membebaskan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Amin. Firman-Mu memulihkan kami. Amin. Firman-Mu memberikan satu janji buat kami. Ya. Dan kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Engkau tidak pernah lupa dan lalai akan setiap janji-Mu. Kami percaya Kau akan mengenapinya atas setiap kami. Kami siap Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita hari ini bersyukur di tengah-tengah situasi yang masih belum bersahabat dengan kita, masih tetap bisa beribadah dengan tetap menjaga prokes kita, karena kita tahu kita harus terus yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan percaya Tuhan menjadi tempat pelindungan buat kita. Tema kita hari ini adalah ini waktunya melihat, tergerak, bertindak. Saya kasih tulisan di bawahnya, mata yang melihat, hati yang tergerak, tangan yang bertindak. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal ke-9 ayat yang ke-36 sebagai ayat pendahulu kita pada hari ini. Ada
Matius 9 ayat yang ke-36. Saya akan mengajak kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Matius 9 ayat yang ke-36. Sudah dapat semua, amin? Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sebab karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, saya bacakan sekali lagi. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini merupakan dasar yang penting. Bagaimana Yesus ada dalam dunia ini melayani orang-orang yang memang butuh pertolongan. Dan kata yang dipakai di sini, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, kata belas kasihan itu merupakan sebuah sikap hidup. Sikap hidup yang didasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama, melihat, tergerak, dan bertindak. Tidak mungkin kita akan bisa tergerak kalau kita tidak melihat. Kalau kita melihat apa yang dinyatakan dalam Matius 9, Yesus dinyatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu. Siapa orang banyak itu? Ada banyak orang-orang yang mengikuti dia. Dari mulai pasal 9 ayat 1 dikatakan ada orang lumpuh yang disembuhkan. Saudara, lalu pasal 9 ayat yang ke-18 ada kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan pun disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-27 Yesus menyembuhkan mata orang yang buta. Tadi pujian mengatakan yang buta melihat, amin. Yang lumpuh berjalan. Saudara, itu kenapa? Karena Yesus melihat mereka dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil ditulis tentang bagaimana Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saya mencatat ada 11 ayat yang mencatat atau menulis tentang kata belas kasihan ini. Matius 14 ayat 14, Markus 5 ayat yang ke-34, Matius 15 ayat 32. Ketika ada orang banyak ikut Tuhan Yesus berhari-hari, dan Yesus tahu bahwa mereka lapar, mereka haus. Yesus tidak tinggal diam. Dia rindu untuk mengenyangkan mereka, membuat mereka makan. Walaupun Yesus gak punya apa-apa, dia tanya, ada yang kau miliki? Dia tanya kepada murid-muridnya. Dan menemukan seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus tergerak hatinya untuk apa? Untuk memelihara mereka atau memberi mereka makan. Dan kita tahu apa yang Yesus lakukan, Yesus buat mujizat. Sehingga orang-orang yang mengikuti Yesus beberapa waktu itu, mereka yang kelaparan, bahkan dikatakan sampai hampir pingsan, dikatakan Tuhan memberkati mereka dengan makanan. Itu karena apa? Karena Yesus melihat dan tergerak oleh belas kasihan. Itu teladan yang Yesus lakukan. Bahkan dalam Matius 20 ayat 34, orang buta pun Tuhan tergerak melihat orang buta dan dikatakan dia menyembuhkan orang buta itu. Dalam Lukas 7 ayat 13 dikatakan ada juga seorang janda yang mengalami pergumulan. Dikatakan Tuhan berkata kepada janda itu, jangan menangis, jangan takut. Karena dia melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, hari ini kita akan coba melihat mengapa kita perlu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, kalau kita melihat pertanyaan ini, kita bisa menjawab bahwa mengapa kita sebagai umat Tuhan juga perlu belajar menteladani seperti apa yang Yesus teladankan, yaitu kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dalam Matius 9 ayat 13 dikatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Itu artinya memiliki belas kasihan adalah kehendak Tuhan buat kita. Ini adalah kerinduan Tuhan buat kita.
Tuhan menghendaki kita memiliki sikap hati yang penuh dengan belas kasihan. Sama seperti Yesus yang hidupnya dipenuhi dengan belas kasihan. Kalau Yesus gak punya belas kasihan, dia gak mungkin datang dalam dunia ini dan menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihi kita karena belas kasihan Bapa dan lewat Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagaimana hidup kita dipenuhi dengan belas kasihan. Dan itu membantu menghadirkan kerajaan Allah di tempat Tuhan tempatkan hidup kita. Saudara, pertanyaan yang lain adalah bagaimana mengembangkan hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita tahu tadi bahwa belas kasihan adalah merupakan kehendak Tuhan. Kerinduan Tuhan buat setiap kita. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Saudara, ternyata belas kasihan itu sangat penting di hadapan Tuhan. Belas kasihan adalah sesuatu yang sangat-sangat bernilai di mata Tuhan. Saudara melayani pun harus dengan belas kasihan. Harus didasari kasih kepada Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu didasari oleh kasih, saya yakin itu yang membuat kita bersemangat, bergairah. Karena kita tahu semua yang kita lakukan itu didasari dengan dasar yang benar. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita. Saudara, bagaimana mengembangkan? Sekali lagi tadi, jelas. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, melihat orang banyak, kita tahu bagaimana Yesus datang ke desa, ke kota. Dia berkeliling dan dikatakan melihat orang banyak itu. Saudara, hal yang penting adalah latihlah dan pakailah mata kita untuk melihat. Kalau kita nggak melihat, kita nggak akan timbul namanya belas kasihan. Artinya kita harus belajar melihat, pandanglah sekeliling. Tadi pujian mengatakan, nyatakan kemuliaan panas, biar kasanya takkan melimpah. Bangkitlah apa? Kalau kita memandang dengan apa? Dengan mata. Ketika kita mulai belajar bangkit gereja Tuhan memandang, saya yakin di situ gereja Tuhan akan dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin kita akan tergerak oleh belas kasihan jika kita tidak belajar untuk melihat apapun yang ada di sekitar kita. Ini waktunya, tanda-tanda sudah nyata bahwa ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan Tuhan memakai kita. Dia ingin kita belajar melatih dan memakai mata kita untuk melihat situasi kondisi sekitar kita. Lihat urut-urutannya saudaraku. Melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah. Ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Itu artinya saudaraku, Tuhan ingin memakai setiap mata kita untuk melihat. Karena saya percaya ketika mata kita melihat, saya percaya di situ hati kita tergerak. Dan ketika hati kita tergerak, dipenuhi dengan belas kasihan, saya percaya tangan kita akan bertindak. Artinya Tuhan akan pakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Doa kita adalah, mintalah kepada Tuhan mata yang melihat kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Hari ini saudaraku, kita sudah belajar dari Tuhan Yesus beberapa contoh teladan. Kalau saudara hari-hari ini menghadapi pergumulan, sakit penyakit, ingat, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia tidak pernah menutup mata untuk melihat pergumulan saudara. Kalau engkau rindu disembuhkan, percayalah Tuhan lebih rindu kita disembuhkan. Karena hati Tuhan dipenuhi dengan belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dalam Markus 1, mari kita akan baca kitab Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-41b. Di sana dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Hari-hari ini saudara yang sakit, dimanapun kau berada. Saya punya teman yang dulu dari TK sampai SD, SMP. Saya dengar
Lalu di statusnya dia bilang harus isoman. Lalu saya kasih kekuatan. Anggap saja istirahat dari semua kegiatan dan kelelahan pekerjaan. Dia katakan ini yang benar. Walaupun hari ini lagi banyak orang yang terkena virus Omikron. Tapi siapapun kita di rumah percaya Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita tahir, amin. Kita disembuhkan, amin. Ketika Tuhan melihat seorang yang sedang sakit ini, dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dikatakan tangannya diulurkan, tangannya bertindak. Itu teladan yang Yesus ajarkan kepada kita. Percayalah bahwa Yesus sedia menolong dan menyembuhkan kita. Dia mau kita sembuh, dia mau kita sehat, dia mau kita tahir. Saya percaya setelah hati kita dipenuhi dengan belas kasihan, saya percaya pasti tangan kita akan bertindak. Tidak mungkin kita bertindak, ada orang bertindak karena bukan belas kasihan, tapi ujungnya hal yang tidak baik. Dia ingin dipuji, betul? Ingin dikatakan orang hebat, tapi tidak punya dampak apa-apa. Seberapapun yang kita kita lakukan kalau didasari dengan belas kasihan, itu berguna, itu mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin engkau tidak bisa memberi uang, tapi ketika engkau perlu belas kasihan berdoa untuk orang-orang yang sakit, saya percaya dengan doamu ada banyak orang disembuhkan. Saya mengatakan hari ini saudaraku, penting sekali kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Seperti yang Yesus miliki. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hari ini saudaraku, kita akan belajar bukan hanya dari Yesus, tapi juga ada contoh dalam teladan dari firman Tuhan. Mari kita baca Markus 2 ayat 1 sampai 5. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ayat ini. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nanti kita melihat ayat 11, ayat 12, bukan hanya dosanya diampuni, tapi orang lumpuh ini disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bukan hanya kepada Yesus, tapi ada satu bagian cerita, dan cerita ini saudaraku, di ayat yang kita baca, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa teladani saudaraku. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, ada 3 tokoh sentral di sana. Yang pertama, tokoh sentral pertama adalah 4 orang. Dalam kitab Markus jelas dikatakan 4 orang, betul? Betul ya? Ada pertama 4 orang. Yang kedua adalah orang lumpuh itu. Tokohnya orang lumpuh. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus. Yang ketiga. Jadi ada 4 orang, ada orang lumpuh, ada Tuhan Yesus, betul? Saudara kasih Tuhan, dan kalau kita melihat ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Cerita tentang bagaimana 4 orang ini membawa orang yang lumpuh ini kepada Yesus. Yang pertama saudaraku, yang pertama yang bisa kita lihat dari ayat yang kita baca, mereka memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang yang lain itu. Yaitu orang yang, saya yakin saudaraku, kenapa orang lumpuh ini bisa membawa atau menggotong 4 orang ini bisa menggotong orang yang lumpuh ini untuk dibawa kepada Yesus. Saya yakin mereka memakai mata mereka. Mereka melihat. Yang pertama mereka melihat ada orang yang lumpuh, betul? Lalu yang kedua dia melihat ada Yesus ada di sana, betul? Dan ketika dia melihat, hatinya mulai digerakkan. Saya yakin itu adalah hal yang penting buat kita. Ketika ke-4 orang ini melihat ada orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa bergerak, orang yang membutuhkan pertolongan, dikatakan 4 orang ini, dikatakan Alkitab tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa hubungan antara ke-4 orang ini.
dengan orang lumpuh ini. Mungkin adik, mungkin kakak, mungkin tetangga, kita nggak tahu betul. Atau sahabat, kerabat, teman sekampung. Tetapi yang sungguh menggugah hati kita adalah apa? Keempat orang tersebut memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Betul? Saudara kasih Tuhan, mereka tahu sangat bahwa orang yang lumpuh itu sangat membutuhkan pertolongan, membutuhkan jamahan dari Tuhan. Dan ketika keempat orang itu juga bukan hanya melihat orang yang lumpuh, tapi melihat ada Yesus di sana yang dikerumunin oleh orang banyak, tergeraklah hati daripada keempat orang ini. Saudara, orang lumpuh adalah gambaran keadaan orang-orang di sekitar kita. Mungkin secara fisik mereka tidak mengalami kelumpuhan, tetapi hari-hari ini ada banyak orang di sekitar kita, mereka yang mengalami kelumpuhan di dalam kehidupan mereka. Mungkin kelumpuhan secara rohani, mungkin kelumpuhan secara jiwa mereka. Ada mereka yang mungkin gusar, mereka tidak mengalami damai sejahtera. Saudara, bahkan kelumpuhan secara materi. Ada banyak orang-orang saat ini sedang menghadapi kelumpuhan-kelumpuhan yang membutuhkan pertolongan. Dan ingat bahwa mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Dan Tuhan mau memakai hidup kita. Amin. Mari kita belajar dari keempat orang ini. Yang pertama dikatakan mereka memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan mau, mari kita memakai mata kita. Supaya dengan mata kita melihat. Kalau cinta saja dari mata turun ke hati, betul? Betul? Besok kan Valentine. Jadi kalau bicara cinta nyambung ya. Iya, besok HWA juga ada kan. Kalau Valentine tahu ada siapa yang Valentine, yang merayakan pernikahan. Jangan lupa itu ya. Saudara, kalau cinta saja datangnya dari mana? Dari mata. Turun ke? Saya percaya kasih cinta itu selalu memulai dengan mata. Ketika kita belajar melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada dalam komunitas kita, tetangga, kerabat, teman kampung, atau yang lainnya, teman kantor, saya percaya Tuhan akan penuhi kita dengan belas kasihan Tuhan. Untuk Tuhan pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang bisa kita lihat, bukan hanya mereka memiliki hati yang perlu belas kasihan, tapi dikatakan mereka mengupayakan agar orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau mata melihat, hati tergerak, tangan pasti bertindak. Amin. Dan kita lihat, saudaraku, tidak mudah buat empat orang itu untuk membawa orang yang lumpuh ini datang tepat di hadapan Yesus. Karena waktu itu Tuhan Yesus dikerumuni di satu tempat dan dikerumuni dengan orang banyak. Dan kita tahu mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa, mereka berusaha keras supaya benar-benar orang yang lumpuh ini dibawa tepat di hadapan Yesus. Mereka harus berkorban. Tapi yang jelas mereka kerjasama kompak. Tidak ada yang satupun berhenti di tengah jalan. Coba bayangkan kalau keempat ini nggak kompak. Satu saja mundur atau dua mundur. Tidak mungkin orang lumpuh ini disembuhkan. Ini penting buat kita. Saya percaya kalau hati kita tergerak dipenuhi dengan belas kasihan. Saya yakin ada upaya tindakan nyata. Untuk berjuang membawa orang yang lumpuh ini dibawa di hadapan Tuhan. Karena ada banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Ternyata untuk mewujudkan hal tersebut, mereka mengalami rintangan dan hambatan. Ada banyak tantangan, saudaraku. Ada banyak hambatan yang kita hadapi. Terlalu banyak orang berkerumun sampai mereka tidak bisa masuk melalui pintu yang ada. Sehingga mereka naik ke atas loteng. Harus bongkar loteng. Kalau sekarang, loteng sekarang, wah itu nggak bisa pakai tangan biasa. Perlu pakai apa? Kalau cor-coran perlu pakai apa, Pak? Pakai alat ya. Dan itu tidak 1 jam, 2 jam, pasti lama itu. Dan itu perlu perjuangan. Saudara, saya percaya
kalau hati kita dipenuhi dengan belas kasihan, saya yakin pasti ada tindakan, ada upaya, ada kerja yang nyata yang kita harus kerjakan supaya benar-benar perlu satu usaha. Saudara, kalau kita ingin orang-orang di sekitar kita mengalami kasih Tuhan, kita perlu juga berjuang. Yang pertama, jangan berhenti untuk berdoa buat mereka. Amin. Jangan berhenti untuk terus membagikan berkat buat mereka. Lewat firman Tuhan, ingatkan terus, ingatkan terus. Dan orang-orang itu gak jauh dari kita, di sekitar kita. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Orang Kristen kadang-kadang ada di sekitar kita. Hari Minggu gak ke gereja. Kita ajar mereka untuk ayo jangan lupa datang kepada Tuhan. Ya kalau mereka sakit ya kita memahami. Tapi kalau mereka sehat, mari kita terus doakan mereka. Ada usaha bagaimanapun kita harus berkorban. Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Orang yang dipenuhi dengan belas kasihan pasti akan digerakkan untuk bertindak. Walaupun harus berkorban. Saya ingat ada jemaat yang cerita sama saya. Kalau hari Minggu mau ke gereja. Karena dia rindu kasih. Kan biasanya kalau ke gereja satu mungkin malu. Kalau nggak ada uang kolektor, betul? Kadang-kadang begitu kan, ada orang yang malu, padahal Tuhan kalau kita nggak punya uang persembahanmu datang saja, karena Tuhan nggak menuntut kita harus memberikan persembahan. Kalau kita nggak punya, yang penting bawa hidupmu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan senang dengan hati kita. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau ya, sampai-sampai ayo ke gereja. Kalau nggak punya uang persembahan, ya kasih. Yang penting kamu datang ke gereja. Itu perjuangan. Yang penting bawa satu jiwa pun datang kepada Tuhan. Karena saya percaya kalau orang itu datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bisa menjamah orang itu. Tuhan bisa membawa orang itu dan diubahkan dan dipulihkan. Dan itu butuh mata yang melihat, hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Untuk kita rindu mengalami kasih dan mengalami lawatan Tuhan sehingga orang lain pun boleh diselamatkan lewat hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga dikatakan mereka memiliki iman yang nyata. Saya percaya ini juga penting. Kesembuhan orang lumpuh itu bukan karena iman orang lumpuh itu. Saya nggak tahu orang lumpuh itu sudah percaya atau tidak. Tidak dicatat dari ayat itu. Tapi dikatakan yang menyembuhkan, dasar dari kesembuhan itu dikatakan ayat 5, sekali lagi saya akan bacakan. Ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata apa? Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, betul? Iman 4 orang itu. Dikatakan, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, itu artinya, saudaraku, berarti orang ini adalah orang yang berdosa, betul? Orang yang tidak mengenal Tuhan, betul? Sehingga buat Tuhan yang penting adalah dia diampuni, dia dibebaskan dari dosanya. Saya percaya kalau kita sudah diampuni dosanya, percaya ada bonus-bonus yang lain yang Tuhan berikan, yaitu kesembuhan. Mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Tapi Tuhan tahu persis bahwa orang yang lumpuh itu membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Saudara, yang jelas yang bisa kita lihat, dipenuhi dengan belas kasihan, tapi juga mereka memiliki iman yang nyata. Saudara, ini juga penting. Melihat, tergerak, dan kita harus bangun iman kita. Bahwa percaya orang-orang yang kita bawa, mungkin mereka belum percaya Tuhan. Tapi kalau mereka ada di tempat ini, saya percaya oleh iman mereka, oleh iman kita, mereka diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, dan itu janji Tuhan buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, belas kasihan itu merupakan ciri khas Tuhan, ciri khas Yesus. Dan dengan semangat itu kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tempat di mana Tuhan tugaskan kita masing-masing. Hari ini saya mau share tentang, saudara, berkat yang kita miliki. Yang terakhir, berkat yang akan kita miliki ketika kita dipenuhi dengan belas kasihan. Mari kita akan buka Mazmur 41. Mazmur 41 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah.
Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara, ternyata ketika kita dipenuhi dengan belas kasihan untuk memperhatikan orang-orang yang lemah dan membutuhkan, ada berkat Tuhan. Katakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang pertama dikatakan meluputkan dia dari celaka. Saudara, kalau kita dipenuhi dengan belas kasihan, kita bisa menjadi berkat. Saya percaya Tuhan melindungi kita, meluputkan kita dari celaka. Ayat 2 mengatakan dan orang-orang itu disebut berbahagia. Karena Alkitab mengatakan Mazmur 41 ayat 2 dikatakan mereka Tuhan meluputkan dia dari celaka. Itu anugerah Tuhan buat kita. Yang kedua, saudaraku, dikatakan Tuhan akan memelihara nyawanya. Wah, saya percaya ini berkat yang luar biasa. Kalau kita belajar dipenuhi dengan belas kasihan, kita bisa memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Ada berkat, dikatakan Tuhan akan memelihara nyawanya dan disebut berbahagia di bumi. Kalau orang disebut berbahagia di bumi, itu pasti luar biasa. Kemarin Pak Jonde sharing tentang kata berbahagia. Berbahagia itu bukan diukur dengan kekayaan, betul ya Pak Michael ya? Ada damai sejahtera, ada sukacita, amin. Ada penghiburan dari Tuhan, ada kesehatan. Itu orang yang berbahagia, dikatakan memelihara nyawanya. Jangan pernah takut kalau kita berbelas kasihan kepada orang lain. Ada berkat, ada upah yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan meluputkan dari celaka, tapi dikatakan nyawa kita dipelihara oleh Tuhan. Yang terakhir, dikatakan Tuhan akan sembuhkan penyakitnya apabila dia sakit. Saudara, tadi di kata yang dipakai saat ada di ranjang, betul? Coba kita baca sekali lagi 41. Ayat yang keempat. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Ini berarti kalau sudah di ranjang ini sakit berat, betul ya? Sudah tidak bisa apa-apa. Tapi kalau orang yang suka memperhatikan orang lain yang lemah, ada berkat. Setiap kita bisa sakit. Tapi ingat, Tuhan memberi jaminan buat kita. Ketika kita sakit, Tuhan akan sembuhkan kita. Dan dikatakan ayat yang keempat, di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali. Ini kesembuhan yang total, yang Tuhan janjikan buat kita. Kalau kita belajar membuka hati kita untuk berbelas kasihan, memperhatikan orang-orang yang lemah, tidak pernah sia-sia. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Tuhan mencatat, Tuhan memperhitungkan. Ini waktunya, mari pakai mata kita melihat ada orang yang membutuhkan. Supaya dengan apa yang kita lakukan Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan karena apa? Karena ada orang-orang umat Tuhan yang bangkit menjadi berkat, menjadi terang. Melihat, tergerak dan bertindak. Itu janji Tuhan buat kita. Orang yang selalu menaruh belas kasihan disebut orang benar. Orang benar itu adalah orang yang hatinya terus dipenuhi dengan belas kasihan. Tapi ingat yang terakhir, Amos 1 ayat 11 sampai 12. Lihat lawannya. Tuhan murka dan tidak suka terhadap orang yang acuh tak acuh atau tidak memiliki rasa belas kasihan. Tuhan sangat murka ketika ada umat Tuhan yang acuh tak acuh. Mari belajar kepada kisah orang Samaria yang baik hati. Saudara, kita tahu ceritanya. Yang pertama ada imam. Ketika melihat ada orang yang habis dirampok. Imam itu melihat dan apa? Hanya melihat tapi tidak tergerak, betul? Dia berpikir, oh saya ada pelayanan. Saya imam, saya nggak boleh kumpul dengan mereka. Lalu ada imam, ada orang Lewi juga tidak tergerak. Tapi justru ada orang Samaria ketika melihat hatinya tergerak.
Kita tahu siapa orang Samaria. Sebenarnya orang Samaria tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Tapi justru mereka yang dipakai Tuhan. Saya mau kita harus belajar. Seperti orang Samaria ini. Yang melihat dan tergerak. Dan bertindak. Menolong orang yang dirampok itu. Membawa ke tempat untuk menyembuhkan penginapan. Merawatnya, membayar semua dengan biayanya. Dan akhirnya orang ini mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita. Ini waktunya buat kita. Mari minta supaya Tuhan pakai mata kita untuk melihat. Bukan hanya melihat pergumulan kita sendiri dan kecewa dan mungkin mengasihi diri kita sendiri, tidak. Ada banyak orang juga yang lebih susah dengan kita. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan lebih daripada kita. Mari kita belajar untuk tetap bersyukur dan melihat mata kita. Mari kita belajar untuk Tuhan penuhi kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Dan ketika Tuhan memenuhi kita dengan belas kasihan, saya percaya kita mulai akan bertindak melangkah. Dan yakin Tuhan akan memakai tangan kita untuk diulurkan. Sehingga ada banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan dan mengalami mujizat. Dan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya nama-nama syikir. Kita menyanyikan pujian, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu. Yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu. Memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku kakimu melakukan tugas. Berikan kakimu melangkah dalam rencana. Berikanku hatimu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, katakan berikanku hati seperti hatimu. Dengan belas kasihan. Katakan berikanku mata memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugas. Berikanku katakan berikanku Saudara dikasih Tuhan, pujian ini biarlah menjadi kerinduan dan doa kita. Kita tahu tanda-tanda sudah nyata. Tuhan sudah segera datang dan Tuhan mau kita bangkit. Tuhan katakan pandanglah sekelilingmu. Dan Tuhan mau kita siap untuk menuai, menjadi berkat. Ini waktunya, ini saatnya buat kita. Mari kita berdoa, Tuhan berikan kepada kami mata seperti matamu Tuhan, hati seperti hatimu, tangan seperti tangan Tuhan yang diulurkan. Untuk hidup kita boleh menjadi berkat. Apapun yang bisa kita lakukan, ini waktu kita. Ini waktunya Tuhan buat kita. Untuk kita berdiri menjadi berkat. Lewat apapun yang bisa kita kerjakan. Haleluya. Saudara yang rindu, mari datang kepada Tuhan, katakan Tuhan penuhi kami dengan belas kasihan Tuhan.
Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan Roh Kudus, api kemuliaan-Mu. Oh ya, Kau akan membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh bumi, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan. Katakan biar belas kasihan-Mu Bapa, belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan hati yang untuk melayani-Mu sampai seluruh keluarga-Mu, seluruh keluarga-Mu dipenuhi api kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, sebagai jemaat dan pelayan Tuhan di zaman ini, di zaman modern ini, pertanyaannya apakah belas kasihan dari Allah selalu menjadi bagian utama dari hidup dan pelayanan kita. Saya percaya orang yang melayani dengan belas kasihan Allah pasti tidak akan pernah menganggap pelayanan itu sebuah beban, sebuah kewajiban, atau bahkan suatu kebanggaan untuk diri sendiri. Karena pelayanan adalah sebuah panggilan. Pelayanan adalah satu kesempatan yang berharga untuk bisa melayani Tuhan, melayani orang-orang di sekitar kita. Itu adalah kesempatan berharga karena hidup kita dipenuhi dengan belas kasihan dari Tuhan. Bahkan orang-orang yang melayani dengan belas kasihan Tuhan, dia rela melayani meski tidak mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Saya percaya orang-orang yang dipenuhi dengan belas kasihan tidak butuh penghargaan dari orang lain, tidak butuh pengakuan dari orang lain. Karena apa yang dia lakukan, dia tulus lakukan, dia rindu menjadi berkat. Dan Tuhan mau kita melayani dengan hati yang seperti itu. Sikap melayani seperti inilah yang pada akhirnya membuat banyak orang tertarik untuk datang dan mengenal Tuhan. Jemaat pelayan Tuhan yang hidup dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Saya percaya dengan hidup kita, Tuhan akan ditinggikan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Biarkan pagi hari ini Tuhan mencurahkan belas kasihan yang memenuhi kita. Api kemuliaannya dicurahkan, membakar setiap hati kita, menggerakkan setiap hati kita. Ini waktunya buat kita, ini kesempatan buat kita, buat Tuhan memakai hidup kita. Setiap tangan-tangan yang terangkat akan diurapi oleh Tuhan, menjadi tangan-tangan yang siap bertindak, diulurkan untuk jadi berkat, membawa orang datang kepada Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan urapi mereka, Tuhan jamah mereka, berikan kepada mereka hati yang dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan, sehingga mereka dengan semangat gairah
untuk mereka boleh bangkit dan menjadi berkat. Mereka digerakkan hatinya oleh belas kasihan, dan tangan mereka bertindak melayani Tuhan dengan segenap hati. Walaupun tanpa penghargaan, pengakuan, tapi mereka melayani dengan segenap hati mereka, sehingga ada banyak orang datang kepada Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus mengurapi setiap kami. Ini kami Tuhan, biarkan kerinduan itu terus menyala-nyala dalam hidup kami, membakar setiap kami. Apapun yang kami bisa kerjakan, sekecil apapun, lewat perhatian, lewat doa, lewat materi, lewat segala sesuatu yang kami miliki, kami rindu ada orang dibawa kepada Tuhan dan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami terima janji-Mu bahwa ketika kami terus belajar untuk memiliki belas kasihan-Mu, kami berbahagia. Kami menikmati perlindungan dari celaka. Nyawa kami dipelihara. Bahkan ketika kami sakit, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, sehingga kami sehat, kami kuat, karena Tuhan memberikan jaminan itu buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima janji Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan. Haleluya, saya yakin dan percaya jemaat yang di gereja maupun jemaat yang di rumah diberkati Tuhan secara dahsyat luar biasa. Amin. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan. Setiap jemaat di tempat ini yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap kita untuk kita boleh memiliki hati yang tergerak. Amin. Dan juga kita tidak hanya memiliki hati yang tergerak, namun kita melakukan tindakan yang nyata dan memiliki iman yang nyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya Yesus Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Ya, terima kasih Pastor Benny. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga jemaat yang di gereja maupun jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita, namun terlebih dahulu saya mengajak setiap kita berdoa biarlah Tuhan yang berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kita berikan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami terima. Firman-Mu boleh mengingatkan kembali kepada kami, boleh memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami juga boleh melakukan tindakan nyata dan memiliki iman yang nyata di dalam Engkau Tuhan. Dan akhirnya Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang daripada Engkau menyertai Bapak Gembala kami. Dimanapun Bapak Gembala berada, selalu boleh menceritakan kebesaran Engkau. Di ladang pelayanannya banyak jiwa diberkati, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, rumah tangganya, istri dan kedua anaknya. Kekuatan, kesehatan melimpah juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar umat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang rela, hati yang boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKI Berea. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat yang akan memberi dengan berlipat kali ganda. Juga pengelola keuangan gereja diberikan hikmat yang daripada Engkau dalam mengelola setiap berkat yang Kau percayakan bagi gereja kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya. Bagi umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKI Berea, Bapak Ibu di rumah tidak perlu khawatir. Bapak Ibu masih tetap bisa memberikan persembahan. Silakan lakukan scan QR code yang tertera di layar kaca ataupun di kolom komentar setelah ibadah selesai. Scan QR code tersebut melalui dompet elektronik yang dimiliki. Persembahan juga bisa diberikan melalui rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening
999994556. Atas nama pengurus di tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh diberikan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Amin. Ya, berikut kami sampaikan beberapa hal yang kegiatan gereja sepekan dan beberapa informasi dari sekretariat gereja. Puji Tuhan, luar biasa kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala Pastor Benny Lumondo pada tanggal 8 Februari waktu beberapa hari kemarin. Tuhan izinkan Bapak Gembala berulang tahun yang ke-53 tahun. Kita melihat sungguh luar biasa dahsyat penyertaan Tuhan yang telah dinyatakan buat Bapak Gembala Ebenezer. Kalau selama ini Tuhan Yesus telah memberkati dan menyertai Bapak Gembala, kita juga yakin dan percaya di kehidupan-kehidupan mendatang Bapak Gembala akan diberkati lebih dahsyat lagi. Amin. Kalau pemimpin kita diberkati, gembala kita diberkati, jemaat juga diberkati. Haleluya. Mari setiap jemaat dukung terus Bapak Gembala beserta keluarga dalam pelayanan, dalam apapun juga, terlebih khusus pelayanan di tempat ini, biar banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat hari jadi pernikahan yang ke-31 tahun buat Bapak Ivan Rinaldi dan Ibu Sri Indawati, atau kita lebih kenal familiar dengan Ibu Iing. Luar biasa dahsyat juga, usia pernikahan 31 tahun, tidak mudah, saya yakin dan percaya. Banyak hal yang boleh berlaku, namun kita percaya Tuhan Yesus tetap menyertai pernikahan Bapak dan Ibu Ivan serta Ibu Iing di tempat ini, biarlah menjadi berkat bagi setiap kita, bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati pernikahan Bapak Ivan dan Ibu Iing, bahagia selalu, makin mesra, selamanya kasih agape itu ada dalam hidup pernikahan Bapak dan Ibu. Luar biasa dahsyat, terima kasih untuk perhatiannya. Ya, kegiatan kita satu pekan mendatang itu kita hari Selasa kita akan mengadakan ibadah, doa dan puasa. Mari saya mengajak setiap umat Tuhan di tempat ini untuk kita sama-sama terlibat dalam berdoa yang disertai dengan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa untuk situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini ya. Kita tahu kasus Omikron masih tinggi, kita tapi yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan diberikan bagi setiap kita umatnya di tempat ini. Juga umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan bangsa dan negara Indonesia. Kita juga berdoa buat setiap para pemimpin bangsa. Kita juga berdoa setiap para pemimpin rohani kita di GKRI, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, korwila, hamba-hamba Tuhan, maupun seluruh pekerja Tuhan di GKRI, biar hamba-hamba Tuhan ini dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Mengundang juga pada hari Selasa pukul 7 malam, jemaat Tuhan yang bisa datang, silakan datang ke gereja untuk kita sama-sama berdoa bersama-sama di tempat ini, mulai pukul 7 malam, namun tetap tolong perhatikan protokol kesehatan yang berlaku, memakai masker, dan pastikan tubuh kita dalam kondisi yang sehat senantiasa. Kemudian hari Jumat, itu ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ya, Jumat ini kebetulan itu akan dilayani oleh Bapak Gembala di dalam kita masuk lagi kelas pemuridan. Mengundang seluruh jemaat pukul 7 hari Jumat, 7 malam, untuk kita sama-sama boleh belajar lagi untuk kita menggali firman Tuhan. Ya, kemudian hari Sabtu itu ada ibadah kaum muda di tempat ini, dimulai pukul 6:30 malam. Ya, B Generation mengundang setiap kaum muda di tempat ini sama-sama datang, biarlah Tuhan yang memakai setiap kaum muda di tempat ini lebih dahsyat lagi. Haleluya. Ya. Hal lain yang perlu kami sampaikan, setelah ibadah selesai, itu ada pertemuan pengajar dan pendamping ibadah anak dengan koordinator ibadah anak di tempat ini. Mari setiap pengajar dan pendamping ibadah anak yang telah menerima undangan nanti bisa menghadiri pertemuan tersebut. Kemudian juga tolong dukung, doakan pertemuan gembala dengan pengurus yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Februari 2022. Nah, sehubungan dengan pertemuan pengurus nanti tanggal 27 dan 28 Februari, kami mohon perhatian dari pengurus dan calon pengurus yang nanti akan ditetapkan oleh Bapak Gembala di tempat ini
untuk tidak terlebih dahulu pulang setelah ibadah selesai. Ada pengarahan dari Bapak Gembala. Ya. Selanjutnya, nanti sebelum Bapak Gembala memberikan doa berkat buat kita semua, izinkan kami semua jemaat akan berdoa buat Bapak Gembala yang tanggal 8 Februari kemarin berulang tahun. Mari saya mengajak setiap jemaat yang di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring, mari kita sebentar akan berdoa bersama-sama untuk Bapak Gembala yang berulang tahun di tanggal 8 Februari. Untuk itu, saya mengundang dengan hormat Asisten Pastor Amos Weto untuk boleh memimpin doa ulang tahun buat Bapak Gembala kita. Mari saya mengundang setiap jemaat boleh bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mendukung doa buat Bapak Gembala yang mulai berulang tahun tanggal 8 kemarin ya. Hari Selasa kita bersyukur, dukung terus dalam doa. Mari kita satukan hati kita, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk selalu berdoa dan kita sama-sama mendukung di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada siang hari ini, secara khusus kami seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini, menyatukan hati kami berdoa secara khusus buat gembala kami Tuhan, yang boleh berulang tahun tanggal 8 kemarin, genap 53 tahun Tuhan sudah menyertai di dalam kehidupannya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya terus Tuhan akan menyertai dan memberkati hamba-Mu di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, Roh Kudus selalu menyertai, berikan hikmat-Mu, berikan roh akal budi daripada Engkau. Kami percaya berkat alam tercurah, baik umur, kesehatan, kekuatan, kekayaan ada di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terlebih sebagai gembala di tempat ini, Tuhan terus pimpin dan Tuhan terus sertai untuk membimbing kami umat-Mu di tempat ini, membimbing jemaat yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan terus berikan hikmat-Mu Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan ya Tuhan, di dalam sakit apapun yang hamba-Mu alami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan pertolongan nyata. Terlebih Tuhan, sebagai Ketua PGRI Jawa Barat, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat dan pertolongan-Mu di dalam membimbing hamba-Mu Tuhan, di dalam membimbing Tuhan seluruh hamba-Mu di Jawa Barat. Tuhan, kami percaya di mana hamba-Mu bekerja, kami percaya Tuhan memberkati, dan kami yakin Tuhan berkat tercurah bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya, istri dan anak-anak kami serahkan dalam tangan, dan kami percaya kami boleh mendukung di dalam doa pada siang hari ini. Kami yakin Tuhan berkat Allah tercurah, panjang umur, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi melimpah bagi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, mari kita menyanyikan pujian. Kita
menjawab doaku. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami sudah dilawat oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan baik buat kami. Engkau begitu peduli atas kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang dipenuhi dengan belas kasihan-Mu. Kami sehat, kami kuat, kami dipelihara, kami disembuhkan, kami terus dipulihkan. Dan kami tahu sukacita damai sejahtera Kau janjikan terus limpah atas kami. Tuhan, hari ini kami juga bersyukur kalau di tengah-tengah kami minggu ini ada keluarga yang Tuhan berkati dengan hari pernikahan mereka. Kami tahu Tuhan akan terus memakai, memberkati hamba-Mu Pak Ivan bersama dengan ibu dan anak Cynthia yang juga minggu ini berulang tahun. Kami tahu kasih dan setia Tuhan, kebaikan Tuhan mengikuti seumur hidup mereka. Tidak ada kelemahan tubuh, tidak ada sakit penyakit, karena janji Tuhan memenuhi mereka. Damai sejahtera dan sukacita terus limpah, panjang umur dalam tugas tanggung jawab pekerjaan Tuhan tolong, sehingga Pak Ivan boleh jadi berkat dalam tugas tanggung jawabnya di lingkungan, di tengah-tengah warga, di pekerjaan bersama keluarga. Kami tahu lewat hidupnya nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terlalu percaya ketika kami menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan, Engkau menjamin anak-anak kami perkasa, anak-anak kami memiliki masa depan. Kami tahu itu janji Tuhan buat setiap kami. Hari ini kami juga berdoa, ada banyak di antara kami yang sedang sakit. Keluarga Pak Jonde dengan Ibu Dema, dalam kelemahan tubuh kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Kami percaya oleh bilur-Mu Tuhan, semua kami disembuhkan. Berdoa untuk ibu cucu juga, kami terus berdoa. Kami minta anugerah-Mu, kami minta mujizat. Kami tidak lelah untuk berdoa berseru, karena kami tahu hanya Engkau harapan kami. Engkau sumber pertolongan kami. Kami berkata dari Tuhan datang pertolongan. Dan kami tahu pertolongan itu akan terus Kau nyatakan bagi Pak Edi dengan ibu cucu Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami dan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Terus berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya semua kami disembuhkan, semua yang lemah kami dikuatkan. Dalam pergumulan kami Tuhan tolong, karena kami tahu Engkau Allah yang peduli, memelihara kami, menyediakan, mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang tahu bahwa kami semua membutuhkan itu. Dan kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami tahu pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Dalam sekolah, kuliah, anak-anak muda di tempat ini Kau berkati. Kami percaya anak-anak muda pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang bilang gemilang. Karena Tuhan yang berjanji memimpin dan menyertai hidup dan masa depan kami. Saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan. Ketika engkau pulang, engkau menikmati berkat yang melimpah, sukacita, hidupmu dipenuhi dengan damai sejahtera. Lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan, adonanmu diberkati oleh Tuhan, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan menjaga engkau dari setiap virus apapun juga, menjaga melindungi engkau sehingga engkau tetap kuat dan tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bisa sebentar saja duduk, saya nggak lama, cuma 5-10 menit.